Halo, halo, selamat siang semuanya. Di sini ada Miss Della yang akan bahas tentang soal persiapan PNS untuk kelas 12. Di sini materi pelajarannya itu ada surat lamaran pekerjaan, cerita sejarah, sama teks editorial. Oke, kita langsung mulai bahas aja ya. Ini dari soal yang bagian surat lamaran pekerjaan dulu. Kita lihat dan bahas ya. Nah, biasanya kalau surat lamaran pekerjaan itu pasti yang ditanyakan tentang struktur, terus juga tentang kaidah kebahasaan, itu yang sih yang paling banyak ya ditanyakan. Coba kita lihat satu. Kalimat penutup dari surat lamaran tersebut dapat diperbaiki menjadi, oke, ini berarti perbaikan kalimat penutup. Kita coba lihat. Demikian surat lamaran saya, mohon maklum dan terima kasih. Oke, coba kita cari yang lebih baik ya perbaikannya. Demikian surat lamaran saya, atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Oke, ini sapaannya juga ada gitu ya, ucapan terima kasihnya juga ada, ini bisa jadi. Demikian lamaran saya. Nah, lamaran apa nih? Kan ya, atas perhatiannya, terus juga di sini ada katanya, berarti kita hindari yang adanya, ya udah kita langsung hapus aja, ini berarti salah. Terus kalau yang C, demikian lamaran ini saya buat dengan kesungguhan untuk dapat diterima. Terima kasih. Oke, ini sapaannya nggak ada, jadi kita hindarkan ya. Terus yang D, atas perhatian dan diterimanya lamaran ini, nah diterimanya. Ke siapa nih ya? Berarti ini juga kita hindari. Terus kalau yang E, demikian lamaran saya untuk mendapat perhatian dari Bapak atau Ibu. Oke, ini ucapan terima kasih juga belum ada ya, belum lengkap. Berarti ini juga salah. Otomatis jawabannya udah kelihatan. Demikian surat lamaran saya, udah jelas tujuannya apa. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi kalau gitu jawabannya yang A, D, ya, nomor 1. Oke, itu ya nomor 1, perbaikan. Kita lanjut ke nomor 2. Kalimat yang menyatakan diikutsertakannya lampiran dalam surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah, oke, ini berarti ingin adanya lampiran gitu ya. Jadi dari narasi terus mau masuk ke lampiran-lampiran. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya surat ini saya sertakan lampiran sebagai berikut. Oke, sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya surat ini, saya sertakan lampiran sebagai berikut. Oke, kita tinggalkan dulu, kita skip dulu. Berhubung dengan hal tersebut, bersama dengan ini, saya sertakan lampiran sebagai berikut. Apa nih? Surat atau apa ya? Jadi ini kita coba tinggalkan dulu. Yang C, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya sertakan lampiran sebagai berikut. Oke, ini juga ke suratnya tuh nggak ada gitu ya. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya sertakan lampiran sebagai berikut. Ini juga kita hindari, coba. Yang D, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya akan menyertakan lampiran sebagai berikut. Ini juga sama ya, kasus kayak yang C. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini maka saya sertakan lampiran sebagai berikut. Oke, ini juga sama. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya surat ini saya sertakan lampiran sebagai berikut. Nah, ini kan mau jadi penghubung ya, sehubungan dengan hal tersebut, gitu kan. Dengan adanya surat ini, saya sertakan. Nah, ini kan ada apa istilahnya ya, ada medianya gitu. Kan dia kan mau ngelamar surat pekerjaan, berarti kan si kata suratnya tuh perlu kita adakan juga ya, biar si penerima lamaran tuh atau yang baca lamaran tuh ngerti gitu, jelas gitu ya. Dengan ada surat ini saya sertakan lampiran sebagai berikut. Berarti kalau gitu jawabannya yang ada yang lebih lengkap ya. Kalau yang lainnya masih menggantung. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Penulisan penutupan surat lamaran pekerjaan yang baku. Oke, kita cari yang sesuai sama ejaan ya. Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih. Oke, ini kan penutupannya. Penutupan itu biasanya ada sapaannya. Atas kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Ini kurang koma nih di sini ya. Kalau ini nggak ada, kalau yang A nggak ada sapaannya, ini juga salah, juga salah. Yang C, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Ini bisa jadi ya. Yang D, atas perhatiannya, nah hindari yang nyanyi-nyanyinya. Kami mengucapkan banyak-banyak. Oh, ini udah pemborosan banget, berarti ini salah ya. Yang E, atas perhatiannya, ini juga sama, ada nyanyi-nyanyinya, berarti ya udah jawabannya yang B kalau gitu. Kalau yang B, sorry, balik. Yang C, karena kan yang B kan tadi kurang koma ya.
berarti yang C kok gitu. Oke, next kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini tentang penulisan kalimat pembuka. Oke, pembuka dari surat lamaran berdasarkan iklan. Nah, biasanya kalau iklan itu tanggalnya, terus dari mana nama korannya itu, nama iklannya itu dari mana, itu harus disertakan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, dicari sebuah perusahaan periklanan membutuhkan, dicari, oke, sebuah perusahaan periklanan membutuhkan seorang karyawati. Syaratnya S1, bisa bahasa asing, dan itu diterbitkan di Warta Kota tanggal 14 November 2022. Oke, kita cari yang semuanya ada ya. Sehubungan dengan iklan Bapak di Warta Kota, saya berniat untuk melamar kepada perusahaan Bapak. Nah, ini nggak lengkap nih, dari mana, tanggal berapanya gitu ya. Oke. Terus melamarnya dalam posisi apa? Kan karyawati, udah jelas banget. Kalau yang A berarti salah. Dengan ijazah yang sesuai dengan iklan Bapak di Warta Kota, saya bermaksud melamar. Oke, melamar apa nih? Ya, juga salah. Yang C, sehubungan dengan iklan yang termuat pada harian Warta Kota. Oke, ada nama medianya, tanggalnya juga ada. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan. Oke, walaupun nggak ada apa namanya rujukan posisinya, tapi setidaknya di sini sudah lengkap gitu ya. Saya berharap Bapak menerima saya. Nah, ini ujung-ujung langsung pengen terima gitu ya. Oke, ini berarti hindari. Saya bermaksud melamar kepada perusahaan Bapak sesuai dengan iklan yang dimuat pada Warta Kota. Nah, tanggalnya nggak ada di sini yang E. Ya udah, berarti yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, itu nomor 4. Next, nomor 5. Penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang benar. Oke, lagi-lagi biasanya sih kebanyakan alamat ya. Pokoknya hindari kata sapaan sama kepada berarti yang ada kepada kita hindari, kepada salah, YTH-nya ini kecil berarti ini juga salah gitu ya. Kepada juga salah, ya udah kita coba lihat yang A. Yang terhormat kepala bagian personalia. Nah, untuk PT itu biasanya PT itu ada yang pakai titik, ada yang enggak. Nah, yang kalian harus pilih adalah yang tidak pakai titik ya. Terus jalan itu jangan disingkat, diserang di itu aja ditulis langsung aja gitu ya. Ya udah, berarti jawabannya udah jelas banget ya. Oke. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan. Oke, ini lagi-lagi tentang surat lamaran yang kita lihat di iklan gitu ya, atau pekerjaan yang kita lihat di sebuah iklan. Lagi-lagi tadi ya, ada nama media sama tanggalnya. Dibutuhkan, sebuah perusahaan Jepang membutuhkan 3 orang insinyur S1, mesin, teknik, kimia, fisika itu lebih disukai, berpengalaman di produksi, bisa bahasa Inggris, komputer, usia maksimal 25 sampai 30 tahun, kirimkan lamaran di PO Box 254 BKS paling lambat 10 hari setelah iklan dimuat. Republika 30 Oktober 2022. Oke, di sini coba kita lihat ya. Kalau yang nggak ada tanggal sama media, coba kita hindari dulu aja. Ini berarti salah gitu ya. Terus kalau yang ini, nah kita lihat dulu ya. Saya membaca iklan Bapak dimuat di Republika 30 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga pegawai dalam bidang mesin. Oke, kita coba skip dulu ya yang ini ya. Yang C, saya bertanda tangan di bawah ini. Saya Vida, 28 tahun, sarjana teknik dan berpengalaman mengajukan lamaran pekerjaan yang Bapak pimpin. Ini juga coba hindari ya. Kita next yang D, berdasarkan iklan di Harian Republika 30 Oktober 2022, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga ahli mesin di perusahaan yang Bapak pimpin. Oke, ini bisa jadi ya, hampir-hampir mirip sama yang B, nanti kita bandingkan. Dengan ini saya mengajarkan, nah ini nggak ada tanggal sama medianya, ya udah sekarang kita coba lihat. Nah, biasanya kalau untuk awalan kalimat pembuka itu ada kata-kata berdasarkan iklan. Ya udah, berarti kalau gitu kita ambil yang paling tepat. Kalau yang B, saya membaca iklan Bapak, nah, berdasarkan iklan. Ya udah, kita pilih yang D aja ya. Oke, itu nomor 6. Next nomor 7, ini tentang penulisan alamat surat yang benar juga. Hindari kata kepada sama jalannya disingkat. Ini salah. Terus oke, yang B aman ya, jalannya aman, YTH-nya aman, PT-nya juga aman gitu kan. Kalau yang yang C ini ada sapaan berarti salah. Kalau yang D ada kepada salah, PT-nya juga ini pakai titik gitu ya. Terus yang E ini ada kepada terus jalannya juga dia disingkat. Oke. Berarti ya udah kelihatan yang benarnya yang B deh jawabannya ya. Oke, kita next lanjut ke nomor 8.
Nomor 8 di situ bagian surat lamaran pekerjaan di atas merupakan unsur-unsur. Oke, unsur-unsurnya ada apa aja? Kita coba lihat ya. Sehubungan dengan iklan Bapak yang dimuat, ini kan berarti pembuka surat ya. Oke, kalau salam pembuka kan biasanya Assalamualaikum atau dengan hormat gitu ya. Nah, ini berarti salam pembuka kita hindari. Berarti tinggal ada 3 opsi jawaban. Dengan ini saya Wisnu pribadi 24 tahun lulusan S1 Manajemen Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin Lampung Mangkurat Banjarmasin mengajukan lamaran pekerjaan sebagai medical representatif pada perusahaan Bapak. Oke, kalau gitu kita lihat ada identitasnya gitu ya Wisnu, terus juga ada tujuannya kan mau ngapain? Ya udah coba kita lihat ya. Pembuka surat ada, oke. Identitas ada, tujuan surat juga ada. Oke, ini bisa jadi yang A ya. Yang C, pembuka surat, isi surat, tujuan surat lamaran. Oke, kalau isi surat ini kan nggak ada ya. Ini kan identitas Wisnu ya. Berarti kalau yang C kita hindari dulu. Kalau yang D, di sini ada lampiran kan belum menyertakan lampiran ya. Dia baru mau tujuan. Tujuannya yaitu mengajukan lamaran. Berarti kalau gitu jawaban yang tepat yang A. Oke. Oke, itu nomor 8. Next, nomor 9. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan sesuai iklan. Oke, lagi-lagi tentang pembuka surat pada iklan. Lowongan kerja dibutuhkan seorang sekretaris minimal D3, usia maksimal 25 tahun, pikiran rakyat 10 November 2022. Oke, sekretaris D3. Oke, kita lihat ya. Bapak memasang iklan di harian Pikiran Rakyat 10 November. Oleh sebab itu perusahaan yang Bapak pimpin tersebut mudah-mudahan Bapak dapat bekerja ke saya. Ini belibet banget ya, ini terlalu terbelit-belit, kita hindari dulu aja. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Pikiran Rakyat 10 November 2022, dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan. Oke, ini bisa jadi ya, jelas banget dan pemilihan katanya juga tepat. Karena saya telah berpengalaman sebagai sekretaris, oleh sebab itu saya ini nggak ada medianya di mana gitu kan. Kita hindari. Yang D, bersama ini saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin untuk mengisi lowongan kerja sebagai sekretaris sesuai permintaan iklan di harian Pikiran Rakyat 10 November 2022. Oke, ini bisa jadi ya, tapi ini terlalu panjang gitu kan. Jadi kita bandingkan nih sama yang B. Dengan membaca iklan yang dimuat di harian Pikiran Rakyat, saya segera mengajukan. Oke, ini pemilihan katanya kurang tepat ya. Ini hindari. Ya udah kita coba bandingkan antara B sama D. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Pikiran Rakyat, dengan ini saya mengajukan. Oke, bersama ini saya mengajukan lamaran yang Bapak pimpin untuk mengisi. Nah, tadi yang di awal-awal Nis bilang, biasanya di awal-awal untuk kalimat pembuka itu, dia itu menyertakan nama media dan tanggalnya dulu. Ya udah, kita cari kalau ada 2 jawaban kayak gini, yang hampir benar semuanya, gitu kan, yang bisa kita pilih dua-duanya, tapi yang lebih tepat yang B. Ya. Oke, itu nomor 9. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Ini tentang penulisan identitas. Nah, kalau untuk penulisan identitas itu di bagian isi surat gitu ya. Itu biasanya namanya tuh kecil. Ini udah pasti salah. Pokoknya nama, tempat, tanggal lahir dan lain sebagainya itu kecil hurufnya. Ini salah gitu kan. Ya udah kita tinggal bandingkan antara kedua ini, yang mana yang tepat? Oke, kalau ini dia pakainya garis miring, tapi di sininya koma ya. Andaikan ini garis miring gitu ya. Ya, karena di sini garis miring. Coba kita lihat yang E, nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan, oke, jalannya juga benar, sarjana, oke. Ya udah berarti kalau gitu jawabannya yang E ya, karena yang D itu pakai garis miring tadi. Ini seperti tipe ya. Oke, itu pembahasan yang bagian surat lamaran pekerjaan. Semoga bisa ya, karena biasanya seputar yang ditanyakan tuh tentang penulisan kalimat efektifnya gimana, perbaikannya gimana, kalimat pembuka kayak gimana gitu ya. Seputar bagian-bagian gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang cerita sejarah. Cerita sejarah itu dia itu bisa bisa apa namanya? Ini hampir mirip sama cerpen sih sebenarnya, tapi kalau cerita sejarah kan ada ininya ya, ada rujukan peristiwanya gitu. Oke. Dan itu peristiwanya pernah terjadi gitu. Oke, kita coba bahas yang nomor 11. Kalimat yang dicetak miring termasuk
ke bagian apa? Kalimat yang dicetak miring termasuk? Oke, kita lihat ya. Bangsa Jepang datang ke Indonesia dengan misi ingin mengalahkan sekutu dalam Perang Pasifik. Jelas kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya bukan untuk membebaskan penderitaan rakyat Indonesia dari tangan penjajah. Hal ini menjadikan kita seperti peribahasa lepas dari lubang buaya malah masuk ke lubang harimau. Oke, ke mulut harimau. Oke, coba kita lihat. Ini kan masih berupa ini ya. Ini masih berupa apa namanya awalan-awalan peristiwa kan ya. Ini lagi memperkenalkan sebuah kondisi gitu kan. Kalau misalnya orientasi kan pengenalan ya. Kalau reorientasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Reorientasi. Reorientasi itu kayak ini ya, kayak peninjauan ulang gitu, peninjauan ulang kayak lebih ke simpulan gitu ya. Jadi semuanya tuh dibahas ulang. Kalau krisis itu lebih kepada konflik yang terjadi. Kalau peristiwa itu kayaknya nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke salah satu strukturnya. Waktu juga sama enggak gitu kan. Ya udah berarti kita fokus ke bagian A, B sama C. Ya udah kita coba pilih antara mereka. Bangsa Jepang datang ke Indonesia dengan misi ingin mengalahkan sekutu dalam perang Pasifik. Jelas kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya bukan untuk membebaskan penderitaan rakyat Indonesia dari tangan penjajah. Hal ini menjadikan kita seperti peribahasa, oke, peribahasa lepas dari lubang buaya malah masuk ke mulut harimau. Menurut kalian kira-kira apa nih? Krisis sepertinya ini belum masuk ke peristiwa yang konfliknya ya. Ini masih berupa pengenalan gitu, yang nantinya bakalan diurai gitu ya. Berarti kalau gitu kita ambil yang orientasi karena ini baru pengenalan Jepang tuh datang ke Indonesia tuh mau ngapain gitu ya. Oke, itu yang nomor 11. Next nomor 12-nya. Paragraf di atas termasuk orientasi eh, karena orientasi itu pengenalan gitu kan ya atau pengantar, ya udah berarti kita udah dapet nih. Kalau terdapat tokoh enggak, walaupun orientasi itu bisa menjabarkan pengenalan tokoh ya, tapi di sini enggak. Zaman praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Istilah ini digunakan untuk menggantikan istilah masa prasejarah. Ini baru pengenalan-pengenalan nih, baru mengenalkan istilah prasejarah, praaksara itu apa gitu ya. Terus nama lain dari praaksara itu apa sebenarnya? Ya udah, berarti kalau gitu merupakan pengantar atau pengenalan yang B ya. Oke. Itu nomor 12. Next nomor 13, Belanda menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Frase yang dicetak miring menunjukkan keterangan, oke. Waktu bisa jadi ya, tempat nggak mungkin, cara juga nggak mungkin, pelengkap, objek, oke. Keterangan apa nih? Karena ini menunjukkan waktu gitu ya. Ya udah berarti kalau gitu yang ini kan waktu lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda gitu. Oke, itu nomor 13. Next nomor 14. Berikut yang tidak termasuk kaidah teks sejarah. Oke. Yang tidak termasuk kaidah kebahasaannya ya. Oke, kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Itu apa? Coba kita lihat ya, menggunakan keterangan masa lampau. Nah, karena ini adalah cerita sejarah, otomatis kan mereka kaidah kebahasaannya menggunakan ini ya, keterangan waktu masa lampau gitu ya. Jadi kalau yang opsi A ini masuk gitu ya. Terus kita lanjut ke berikutnya yang B. Yang B itu apa? Menggunakan alur campuran. Oke, alur campuran tuh berarti bisa maju, bisa mundur gitu ya. Kira-kira itu masuk nggak? Apakah eh, dia itu menceritakan masa depan gitu? Karena ini kan sejarah ya. Emang membahas tentang masa depan juga. Oke, nanti kita skip dulu ya yang B ya. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya udah pasti dong kalau misalnya kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu khawatir akan ada kesalahan informasi. Oke, next yang nomor yang opsi yang D, bersumber pada peristiwa sejarah ini udah jelas gitu ya, bersifat faktual. Iya, oke. Kan emang terjadi gitu kejadiannya. Ada macam-macam sebenarnya teks sejarah.
Ada yang dia itu ada unsur imajinatifnya, ada yang benar-benar faktual gitu. Nah, kalau misalnya teks sejarah itu dia masuknya ke bersifat faktual. Ya, berarti kalau gitu menggunakan alur campuran ini tidak ya. Karena kan alurnya kan yang dipakai adalah alur mundur gitu. Oke, kita masuk ke nomor 15. Konjungsi yang digunakan dalam penggalan teks di atas adalah konjungsi. Oke, setelah Belanda menjajah Indonesia. Oke, di sini ada kata setelah. Setelah itu dia termasuknya ke konjungsi temporal. Jepang datang untuk memberikan, untuk juga dia bagian dari konjungsi, memberikan harapan kemerdekaan. Padahal juga dia konjungsi, sama saja fakta Jepang pun menjajah Indonesia. Berarti ada 3 nih ya. Tapi kalau misalnya salah satunya nggak diikutsertakan juga nggak masalah. Dan nggak dipakai nggak ada ya, atau juga nggak ada, dan juga nggak ada. Setelah ada, tapi teman-teman yang lainnya juga ada. Kita skip dulu yang C. Padahal setelah, oke, ini bisa jadi karena lebih lengkap ya yang D. Kalau yang di sini nggak ada dan ya udah berarti yang lebih lengkap yang D. Kalau itu nomor 15. Oke, itu nomor 15. Next lanjut nomor 16-nya. Struktur teks cerita sejarah orientasi terdapat dalam teks berikut ini. Nah, tadi kan orientasi pengenalan ya. Kalau pengenalan berarti kayak gimana tuh? Jadi masih berupa ini ya. Coba kita lihat. Hari Buruh. Hari Buruh yang dikenal dengan sebutan May Day diperingati setiap 1 Mei di beberapa negara. Hari Buruh dijadikan hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan kebersamaan ekonomi dan sosial para buruh. Oke, ini masih pengenalan ya. Hari Buruh itu kapan dilaksanakannya gitu ya. Bisa jadi kalau yang B, demonstrasi besar yang berlangsung sejak April dari waktu ke waktu penduduknya semakin banyak. Ini udah masuk ke rangkaian peristiwa, berarti kita skip. Kalau yang C, peristiwa monumental yang menjadi puncak dari Persatuan Gerakan Buruh Dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai, ini juga udah masuk ke rangkaian, gitu ya, udah masuk ke seluk-beluknya. 8 jam per hari atau 40 jam per minggu telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional. Oke, ini udah masuk ke, bisa jadi masuk ke tengah-tengahnya ya, dia ke perinciannya gitu. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu tidak hanya terjadi, ini udah kelihatan banget, ini udah masuk ke rangkaian peristiwa. Oke, kalau gitu struktur orientasi karena masih pengenalan, kita harus tahu nama lain dari buruh, tanggal berapanya, terus itu tuh indikasinya itu apa awalnya, gitu ya. Berarti kalau gitu yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Ini tentang konjungsi lagi. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada teks di atas adalah, oke, kita coba lihat. Sarinah adalah pusat perbelanjaan eh, pertama di Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1962 dan resmi dibuka untuk masyarakat pada 15 Agustus. Bangunan ini memiliki ketinggian, penggagasnya tak lain adalah Presiden pertama Insinyur Soekarno. Saat itu situasi ekonomi dalam keadaan yang buruk. Oke, ini keadaan yang buruk. Bla bla bla, Soekarno ingin mendirikan pusat yang murah. Oke, kita lihat ya. Ini kita harus lihat dulu, ini konjungsinya berarti kita butuh yang awalan, kalau sehingga berarti enggak gitu ya. Nah, berarti sisanya tinggal 4, oleh karena itu padahal selanjutnya bahkan. Kalau bahkan penegasan cocok nggak bahkan? Bahkan Soekarno ingin mendirikan, tidak ya. Terus selanjutnya Soekarno ingin mendirikan pusat, enggak. Kalau selanjutnya tuh ke rangkaian peristiwa, jadi ada rangkaian peristiwa yang mau dilanjut, kita bisa tuh pakai kata selanjutnya. Padahal Soekarno, ini enggak. Nah, ya oleh karena itu, ini kan akibatnya dari keadaan yang buruk itu Soekarno tuh akibatnya mendirikan itu tuh untuk apa gitu ya. Oleh karena itu Soekarno ingin mendirikan pusat perbelanjaan yang murah. Oke, berarti konjungsi yang tepat adalah yang A ya. Karena kan kejadian sebelumnya kan buruk nih. Pengennya tuh tujuan ada yang pusat perbelanjaan Sarinah tuh uh, apa gitu ya di sini kan oleh karena itu kan dia masuknya ke akibat atau hasil ya. Oke, next nomor 18, perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Nah, kalau teks cerita sejarah benar-benar faktual ya.
Kalau novel sejarah itu bahannya bisa faktual, tapi itu juga dia penulisnya tuh mencoba untuk memberikan bumbu-bumbu imajinatifnya gitu ya. Oke, kita coba lihat novel sejarah memiliki kepastian akhir cerita, sedangkan teks sejarah tidak memiliki kepastian akhir cerita. Oke, kita skip dulu. Komplikasi teks cerita sejarah bersifat hierarkis, sedangkan novel sejarah bersifat gradual. Oke, hierarkis tuh ini ya, kayak tingkatan gitu ya. Kalau misalnya gradual, gradual tuh kayak sedikit demi sedikit gitu dikeluarkannya. Oke. Komplikasi teks cerita sejarah bersifat gradual, sedangkan novel sejarah bersifat hierarkis. Teks cerita sejarah berdasarkan imajinatif, sedangkan novel sejarah bersifat fakta. Semuanya salah. Ayo, yang mana nih kira-kira? Novel sejarah. Eh, teks cerita tidak memiliki kepastian akhir cerita. Coba kita lihat ya. Biasanya kalau misalnya teks cerita sejarah, misal teks cerita sejarah ini tentang peristiwa apa Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, dia kan punya kepastian akhir cerita kan, nggak mungkin dia menggantung karena kan peristiwanya sudah terjadi gitu ya. Berarti kalau gitu yang A itu nggak bisa karena masa di sini bilangnya tidak memiliki kepastian, berarti salah ya. Kalau yang B, komplikasi, berarti permasalahan teks cerita sejarah bersifat hierarkis, sedangkan novel bersifat gradual. Bisa jadi ya, karena kan novel sejarah tuh nggak mungkin si penulis novel tuh langsung belak-belakan mengeluarkan konfliknya gitu ya. Dia itu pasti sedikit demi sedikit. Kalau cerita sejarah udah pasti hierarkis, misalnya tanggal sekian terjadi apa, terus minggu minggu berikutnya terjadi apa gitu ya. Yang B bisa jadi. Yang C, komplikasi teks cerita sejarah bersifat gradual, sedangkan novel bersifat hierarkis. Ini tidak ya. Kalau yang D, imajinatif, enggak ya. Kalau cerita sejarah enggak imajinatif, berarti salah. Yang E, berarti udah salah juga. Ya udah, yang paling tepat perbedaan antara mereka berdua adalah yang B, ya. Komplikasi teks cerita sejarah bersifat hierarkis, kalau novel sejarah gradual. Oke, next nomor 19, tentang judul teks atau tentang judul bacaan. Judul yang tepat untuk teks cerita sejarah di atas adalah, oke kita coba lihat ya. Dalam banyak karya sastra klasik, khususnya di Jawa, surat menyurat telah menjadi hal biasa bagi sepasang kasih untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya dalam salah satu panel relief di Candi Penataran, Blitar, Putri Guna melukiskan kisah cinta Kresna dan Rukmini dalam Kakawin Kresnayana sekitar abad 12 Masehi. Oke, ini berarti tentang kisah cinta Kresna dan Rukmini. Berarti harus ada nama tokoh ini ya. Nanti kita coba lihat. Ada nggak sih di opsi jawaban? Pada panel tersebut tergambar bagaimana cara sepasang kasih bertukar pesan. Seorang laki-laki yang mengenakan tutup kepala tekas menggenggam gulungan surat. Di depannya ada burung kakak tua. Menggenggam gulungan surat. Di depannya ada burung kakak tua. Di panel selanjutnya, burung itu terbang membawa gulungan surat. Ia menyeberangi ladang dan pepohonan. Di panel berikutnya, burung itu menyerahkan surat pada seorang panakawan yang berada di bawah seorang putri, yang kemungkinan adalah majikannya. Ia mengambil surat itu dan menyerahkannya pada sang putri. Di belahan putri, dua dayang menyaksikan. Meski tak jelas surat itu terbuat dari apa, banyak kakawin yang menyebut selembar pudak sebagai media untuk menyampaikan pesan sepasang kasih. Seorang pakar sastra Jawa, John Mulder, pudak adalah bunga dari pohon yang mirip pohon nanas. Oke. Tanaman ini banyak tumbuh di sepanjang pantai atau sungai di atas batu-batu karang yang muncul ke atas, hampir menyentuh permukaan air. Bentuk bunga pandan, pudak, tersusun dalam beberapa lapisan. Bunganya berwarna kuning dan memiliki kelopak bunga berwarna putih dengan ujung runcing. Kelopak bunga inilah yang dipakai sebagai media tulis. Oke. Menurut Zoetmulder, pudak membuka kesempatan bagi para kasih untuk mengungkapkan isi hati yang terpendam. Oke, berarti ini kan ini akar masalahnya itu uh, teralih ya. Yang tadinya itu tentang kisah cinta yang surat menyurat, ternyata teks ini itu membahas tentang media tulisnya. Oke, coba kita lihat ya. Ungkap cinta di panel candi. Hmm. Masa Jawa kuno, katakan cinta dengan kelopak bunga. Di masa Jawa kuno, kelopak bunga melambangkan cinta.
Romansa Kresna dan Rukmini dalam Bunga Pudak. Sejarah Bunga Pudak. Oke. Kita lihat, karena ini teks cerita sejarah, berarti kan pasti ada yang mau diceritakan yang tadinya kita nggak tahu informasinya jadi tahu gitu ya. Dan kalau untuk judul itu dia tuh nggak lebih dari 5 kata gitu ya. Yang lebih dari 5 kata coba kita hindari ya. Masa Jawa kuno katakan cinta dengan kelopak bunga. Menarik sih judulnya ya, tapi menjawab sama teksnya nggak sih sebenarnya? Ya. Di masa Jawa kuno, kelopak bunga melambangkan cinta. Romansa Kresna dan Rukmini dalam Bunga Pudak. Sejarah Bunga Pudak. Bisa ada dua nih, antara D dan E. Coba kita amati lagi ya. Meski tak jelas surat itu terbuat dari apa, banyak kakawin yang menyebut lembaran pudak sebagai media untuk menyampaikan pesan sepasang kekasih. Seorang pakar sastra Jawa, pudak adalah, nah karena ini nih, karena di paragraf ketiga itu dia sudah menjelaskan seluk-beluk pudak gitu kan ya, dia itu terbuat dari apa, bentuknya kayak gimana, terus juga biasanya digunakan untuk media apa, berarti kalau gitu ini lebih tepat sejarah pudak ya. Sejarah Bunga Pudak. Berarti kalau gitu yang E gitu ya. Jadi jangan jangan terkecoh dengan kisah-kisah cinta Kresna dan Rukmini karena sebenarnya penulisnya tuh lagi mau ngomongin tentang bunga pudak ya. Oke, itu nomor 21. Next nomor 22. 22. Tadi nomor 19, sekarang nomor 20. Oke, kita lihat yang nomor 20. Kalimat yang memiliki keterangan waktu dalam kutipan teks cerita di atas adalah, oke, yang diminta tuh keterangan waktu ya, bukan konjungsi temporal. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap. Oke, nggak ada. Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kilogram dengan ukuran tinggi. Handphone pertama kali diperkenalkan, bisa jadi ya, untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi. Oke, berarti keterangan waktu udah ada, itu yang C ya. Oke, itu pembahasan tentang teks sejarah. Kalau ada yang kurang dipahami, nanti boleh tanyakan by WA ya. Oke. Kita lanjut ke yang bab terakhir yaitu teks editorial. Editorial itu kan sebenarnya opini gitu ya yang dibuat oleh seorang redaktur koran terhadap peristiwa atau terhadap berita yang lagi apa namanya lagi hits banget atau yang lagi banyak dibicarakan. Biasanya yang dibicarakan itu dia menjadi halaman utama dalam sebuah koran gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat nomor 21. Ini teksnya untuk menjawab 2 nomor. Masalah yang diungkapkan dalam teks editorial tersebut adalah, oke, coba kita lihat ya, masalah apa yang dibahas. Beberapa waktu yang kemudian banjir besar melanda Jakarta. Oke, ini tentang banjir, kata kuncinya kita garis bawahi dulu. Banjir di mana di Jakarta, ribuan rumah tenggelam, kerugian mencapai 39,5 miliar rupiah, dan menelan korban 10 orang meninggal. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar. Surat tersebut berisi pernyataan terhadap kondisi Jakarta. Menurutnya, Jakarta ternyata tidak menyerupai kota metropolitan yang selama ini terlihat megah dalam sinetron. Orang Jakarta menyampaikan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor. Orang Bogor membantahnya. Mereka menyatakan bahwa yang menciptakan kerusakan yakni orang Jakarta sendiri dengan menggusur petani dan menciptakan villa dan hotel di puncak. Kok tiba-tiba langsung ke puncak ya? Padahal kan masalahnya lagi di Jakarta. Oke, it's okay. Tapi ini lagi ngomongin tentang banjir yang melanda Jakarta. Terus ada orang di luar Jakarta yang memandang kok pandangan dia tuh salah selama ini gitu ya. Jakarta tuh nggak semegah yang dia pikirkan sebelumnya. Oke, kita lihat masalah yang diungkap. Banjir melanda Jakarta sehingga menjadikan banyak kerugian. Bisa jadi ya, Jakarta selama ini terlihat megah, ini tidak, karena kan yang lagi dibahas adalah peristiwa banjir. Banjir yang melanda Jakarta yakni kiriman dari Bogor. Oke, bisa jadi juga masyarakat Jakarta lah yang menciptakan kerusakan. Kerusakan terhadap apa? Kejadiannya juga apa? Nggak ada. Orang Jakarta ini juga tidak. Nah, sekarang kita bandingkan di antara A sama C. Yang menjawab teksnya itu yang mana? Oke, surat tersebut berisi pernyataan terhadap kondisi Jakarta.
Orang Jakarta menyampaikan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor. Orang Bogor membatanya. Oke, karena ini masih berupa persepsi gitu ya. Kalau yang C, yaitu kiriman dari Bogor, kan bisa jadi banyak faktor. Mungkin karena memang intensitas hujan di Jakarta itu tinggi, yang membuat mereka itu jadi banjir gitu ya. Oke, walaupun salah satunya bisa dari kiriman dari Bogor juga. Tapi ini kan masih, kalau di teksnya masih persepsi ya. Berarti kalau gitu masa yang diungkapkan adalah yang A, banjir melanda Jakarta sehingga menjadikan banyak kerugian. Kerugiannya adalah berupa eh, apa namanya ini ya, rupiah gitu kan, dan korban jiwa. Berarti kalau gitu yang A yang tepat. Oke, next nomor 22, opini. Opini. Oke, opini itu pendapat seseorang gitu ya terhadap suatu masalah. Opini pada teks editorial tersebut terdapat pada kalimat. Nah, kalimat yang mana nih? 10 orang meninggal. Nah, kalau misalnya ada kuantitas gitu ya, atau ada kualitatif, kualitatif itu berarti dia masuknya ke fakta. Ini berarti tidak ya. Seorang penduduk luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar. Oke, ini juga fakta. Karena kenapa? Karena dia itu kan fakta kan banyak cirinya ya. Salah satunya itu dia tuh akurat informasinya, baik berupa waktu, peristiwa, atau tanggal. Nah, ini kan berupa peristiwa ya. Jadi ada orang gitu kan, seorang penduduk Jakarta menyurati sebuah surat kabar. Ini berarti bukan. Orang Jakarta menyampaikan bahwa banjir kali ini kiriman dari Bogor. Ini kita skip dulu ya. Kalau yang C. Kalau yang D, kerugian mencapai, oke ini masuk ke fakta, ini berarti salah. Beberapa waktu yang kemudian banjir besar melanda Jakarta. Oke, beberapa waktu. Ini kan berarti sudah terjadi kan kejadiannya. Nah, fakta itu adalah peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Karena ini masuknya ke fakta, berarti nggak bisa. Nah, ya udah berarti yang C. Orang Jakarta menyampaikan bahwa banjir kali ini kiriman dari Bogor. Oke, ini kan belum valid kan, belum tanggal berapanya juga nggak ada. Ini kan masih berupa pendapat dia gitu ya. Berarti kalau gitu opininya yang C deh. Oke, nomor 22, contoh teks editorial dengan tema pendidikan. Oke, tema pendidikan. Kebudayaan untuk pemuliaan bangsa. Oke, tegas tolak sampah impor. Ini bisa lingkungan ya, kalau yang B ya, saatnya utamakan pencegahan korupsi. Ini bisa politik, bisa modal kepercayaan Polri. Oh, bullying anak sekolah salah siapa? Nah, karena pendidikan itu kaitannya dengan dunia apa namanya, dunia dunia apa tuh, pengajaran yang dimana ada media pembelajaran, ada siswa gitu kan ya. Nah, berarti kalau gitu yang lebih tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Berdasarkan kutipan teks editorial di atas, maksud kata kita adalah, oke, kita nih apa? Kita berharap, sangat berharap pengesahan UU Cipta Kerja segera dilakukan sehingga tujuan menarik investasi cepat terrealisasi. Lebih dari itu, pengesahan UU Cipta Kerja sesegera mungkin untuk memberikan kepastian bahwa pembuat undang-undang memang tidak salah orientasi. Oke, kita di sini itu berarti di luar dari orang yang mengesahkan UU ya. Oke. Masyarakat, pemerintah, dan redaksi. Masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja. Pemerintah, pihak yang mendukung UU Cipta Kerja, mahasiswa dan buruh. Oke. Kita berharap, sangat berharap pengesahan UU segera dilakukan. Sehingga tujuan menarik cepat terrealisasi. Lebih dari itu, pengesahan UU sangat segera mungkin untuk memberikan kepastian bahwa pembuat undang-undang memang tidak salah orientasi. Berarti kan ini ingin menunggu gitu ya. Kita di sini kan berarti orang yang sedang menunggu kepastian UU itu segera diresmikan gitu ya. Berarti di sini masyarakat yang menolak ini berarti tidak ya. Pemerintah, bisa jadi pemerintah yang mengesahkan UU ya. Ini juga tidak, berarti pemerintah di sini tidak. Pihak yang mendukung UU, mahasiswa dan buruh. Oke, kalau ini kan luas banget ya. Kita belum tahu apakah dari kalangan mana gitu kan. Berarti yang paling umum saja yaitu pihak yang mendukung UU Cipta Kerja. Berarti yang D kalau gitu jawabannya. Oke, itu nomor 24. Next nomor 25. Kita berharap, oke masih teks yang sama.
Berdasarkan kutipan teks editorial di atas, redaksi berpihak pada siapakah ini? Udah pasti pada pihak yang ini kan, apa namanya, masyarakat gitu ya. Kita sangat berharap pengesahan UU Cipta Kerja segera dilangsungkan sehingga tujuan menarik investasi dapat terrealisasi. Lebih dari itu, pengesahan UU Cipta Kerja segera mungkin untuk memberikan kepastian bahwa pembuat undang memang tidak salah orientasi. Rancangan UU Cipta Kerja, pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah, masyarakat, pembuat undang-undang. Oke, ini tidak rancangan UU, pengesahan juga tidak, pembuat undang-undang ini enggak, karena kan yang lagi dibicarakan kan pembuat undang-undang ya. Berarti di sini redaksi itu berpihak kepada kita, ya, kepada masyarakat. Biar masyarakat itu merasakan efek dari si Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti kalau gitu ini masyarakat, ya. Oke, next nomor 26. Kalimat yang berisi fakta. Oke, fakta tuh cari aja dulu yang ada angka-angkanya ya. Pada tahun 2013, kualitas masyarakat Indonesia semakin rendah. Nah, kalau misalnya yang satu, walaupun di sini ada tahunnya, tapi di sini ada yang namanya penilaian. Ya, berarti kan ini bisa opini. Hal ini dilihat dari semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Tahun 2012 angka pengangguran hanya 30% dan tahun pertama menjadi, nah ya udah yang paling tepat adalah yang nomor 3. Berarti yang C kalau gitu ya. Next, nomor 27. Untuk melengkapi teks editorial di atas, sebaiknya paragraf pertama membahas tentang, berarti paragraf ininya ya, di atasnya ya. Untuk menepis kritik, pemerintah berdalih. Oke, berarti ada masalah nih di bagian atas. Untuk menepis kritik, pemerintah berdalih bahwa pembangunan fasilitas wisata di Taman Nasional Komodo hanya dilakukan di lokasi lama, bukan area yang baru dibuka. Lokasi itu diklaim sudah pernah dibangun sebelumnya. Dengan kata lain, pembangunan sarana wisata yang kini gencar dilakukan hanya renovasi fasilitas lama belaka. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan di sana bakal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak mengganggu habitat komodo. Oke, keberadaan satwa Taman Nasional Komodo, definisi Taman Nasional Komodo, latar belakang perlunya fasilitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo, informasi tentang kehidupan komodo selama ini, keputusan pemerintah untuk membangun fasilitas wisata di kawasan Nasional Komodo. Oke, karena di paragraf 2 itu udah masuk ke apa ya, peristiwa yang sensitifnya, kayak untuk menepis kritik pemerintah berdalih. Nah, ini kan berarti udah ada bayangan pemerintah itu mau kayak gimana gitu ya, mau kayak gimana membangun fasilitas wisata tersebut. Nah, nanti baru ditegaskan di paragraf kedua, oh, kita tuh membangun fasilitasnya tuh tidak merusak kok, hanya memperbaiki. Berarti kan sudah ada penjabaran sebelumnya ya. Kalau gitu kita coba lihat keputusan pemerintah untuk membangun. Nah, berarti kalau gitu yang ya, keputusan pemerintah untuk membangun fasilitas wisata. Nah, itu keputusannya kayak gimana? Nanti baru dipertegas di paragraf kedua ya. Oke, next nomor 28. Maksud dari dalih pemerintah itu pada paragraf 2 adalah dalih. Oke, paragraf 2. Dalih pemerintah itu ternyata omong kosong saja. Dalih. Oke. Dalih pernyataan pemerintah tentang pembangunan sarana wisata, tentang tidak ada pembangunan nasional, tentang pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Oke. Ini kan di sini ada kata ya, untuk menepis kritik, pemerintah berdalih bahwa pembangunan fasilitas wisata di Taman Nasional hanya dilakukan di lokasi lama, bukan area yang baru dibuka. Oke. Pernyataan pemerintah yang menepis kritik. Nah, ini bisa jadi ya yang pernyataan pemerintah tentang pembangunan Taman Nasional hanya dilakukan di lokasi lama.
Nah, karena di sini uraian dalihnya tuh banyak gitu ya, berarti kalau gitu kita cari yang paling umum, yaitu pernyataan pemerintah yang menepis kritik. Nah, ada banyak nih, ada tentang lokasi juga, terus juga ada yang tentang dia itu hanya renovasi katanya gitu ya. Terus ada prinsip kehati-hatian gitu kan. Berarti dalihnya itu semuanya tentang kritik. Kalau itu yang pernyataan pemerintah yang menepis kritik ya. Oke, nomor 29. Hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat teks editorial adalah memastikan topik hanya bersifat argumentatif, topik yang diangkat mengandung banyak persoalan, tidak terlalu mempertimbangkan pembaca, memperhatikan nilai manfaat dari topik yang akan dibahas, topik yang diangkat diusahakan memiliki referensi yang tidak terlalu banyak. Oke, harus diperhatikan dalam teks editorial. Kan kalau misalnya topiknya kan satu ya, tunggal ya. Kalau yang B, masa banyak persoalan. Berarti kita skip dulu. Tidak terlalu mempertimbangkan membaca. Kita juga harus ada keberpihakan kan. Memperhatikan nilai manfaat dari topik yang akan dibahas. Memastikan topik hanya bersifat argumentatif. Nah, bukan hanya argumentatif, tapi juga kita harus dibarengi sama data dan fakta, biar argumen kita juga makin kuat kan. Berarti kalau gitu yang lebih tepat, kenapa editorial itu bermanfaat atau hadir di tengah-tengah kita, ya dia pasti punya manfaat dari topik yang akan dibahas. Entah gitu kita jadi punya argumen yang luas gitu kan ya, atau punya punya informasi baru dari data-data yang sudah di-share sama redakturnya gitu. Oke, kita lanjut nomor 31. Opini penulis yang sesuai dengan isi kutipan tajuk rencana tersebut adalah opini. Sekolah-sekolah masih membutuhkan sumbangan agar bisa menyediakan sarana dan prasarana. Oke, membutuhkan sumbangan agar bisa menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi murid-muridnya. Syukur-syukur tidak hanya sekadar layak, tetapi juga yang terbaik. Sumbangan tersebut bersifat tidak mengikat, baik jumlah maupun waktu, jadi harus dibedakan dari pungutan yang jelas-jelas telah dilarang. Sumber sumbangan itu bisa dari orang tua atau wali murid, bisa pula dari kalangan luar sekolah, misalnya swasta. Ada pula beberapa sekolah, khususnya swasta, yang merintis kerjasama dengan yayasan atau sekolah di luar negeri. Langkah seperti itu dapat ditiru oleh sekolah negeri. Dengan demikian, kerjasama sekolah swasta dengan yayasan dapat ditiru oleh sekolah-sekolah negeri. Oke. Opini penulis, orang tua murid harus menyumbang sekolah untuk sarana dan prasarana. Sekolah dapat meminta sumbangan untuk sarana dan prasarana. Kalangan sekolah jelas dilarang dimintai sumbangan sekolah. Beberapa sekolah merintis kerjasama dengan yayasan. Kerjasama sekolah dengan yayasan dapat ditiru oleh sekolah negeri. Oke, kita cari yang berupa penilaian, kesan, begitu ya. Nah, ini udah terjadi belum nih? Orang tua murid harus menyumbang sekolah untuk sarana dan prasarana. Ini bisa jadi ya. Sekolah dapat meminta sumbangan orang tua murid untuk sarana dan prasarana. Kalangan luar sekolah jelas-jelas dilarang dimintai sumbangan sekolah. Beberapa sekolah merintis dengan yayasan atau Oke, orang tua murid harus menyumbang sekolah untuk sarana dan prasarana. Ini kan ada ya di teksnya ya. Berarti kalau gitu opini penulisnya ini kan belum kejadian, masih berupa sesuatu hal yang akan terjadi gitu ya. Berarti kalau gitu yang opininya. Oke, nomor 31, kata perimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf pembukaan tersebut adalah pesatnya perkembangan iptek telah menggugah keingintahuan masyarakat terhadap sains. Untuk itu tidaklah heran jika media massa bla 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 memenuhi kebutuhan pembacanya. Tidaklah heran jika media massa mencoba, ini udah salah ya, media massa mencoba, ini setelah cobakan, mencoba memenuhi kebutuhan pembaca tentang sajian iptek. Dengan intensitas dan visi yang berbeda, setiap media akan menyajikan, sesuai dengan selera membacanya. Namun dalam fungsinya sebagai media massa, tentulah tulisan tersebut perlu perlu menampilkan perlu ditampilkan gaya bahasa. Oke, nah ini tinggal aktif atau pasif nih ya. Nah, sekarang kita lihat dulu aja karena ininya pasif, coba kita lihat.
Kita masukin ya. Tentulah tulisan tersebut perlu ditampilkan dengan bahasa dan gaya populer penulisan. Namun dalam fungsinya sebagai media massa, tentulah tulisan tersebut perlu ditampilkan dengan gaya bahasa dan gaya populer penulisan. Oke, karena ini adalah dia tuh konjungsi, dia tuh imbuhan pasif gitu ya. Kan kita juga perlu yang namanya kesejajaran imbuhan. Berarti kalau gitu kita pilih yang pasif juga. Coba kita masukin. Jika media massa mencoba memenuhi media akan menyajikan tulisan, tentulah tulisan tersebut perlu ditampilkan dengan gaya bahasa dan populer penulisan. Berarti kalau gitu yang D ya. Oke, next nomor 32, ini sampai nomor berapa? Oke, sampai nomor 35. Nomor 32, ide pokok paragraf tersebut adalah pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam membangun bangsa. Oke, tentang pendidikan membangun bangsa tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk membangun jati diri bangsa. Insan-insan, oke, ya udah kita coba tinggalkan ya kalimat-kalimat yang di bawahnya. Peranan pendidikan terhadap pembangunan bangsa, oke, bisa jadi kegagalan kurikulum pendidikan, kualitas pendidikan yang memadai, model-model, berarti kalau gitu yang A. Karena kalau kita lihat di kalimat kedua, ini udah penjelasan lanjutannya, terus, tapi coba kita lihat dulu ya, di kalimat ketiga, kegagalan dalam pendidikan akan membuat bangsa lemah. Ya udah, kan memang ini ya, jadi modal utama untuk bisa bangsa kita itu maju, ya dari pendidikan gitu ya. Berarti ide pokoknya peranan pendidikan terhadap pembangunan bangsa. 33, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah berbagai cara akan ditempuh siswa yang baru lulus SMA untuk dapat berebut kursi di perguruan tinggi favorit. Ada siswa belajar keras sampai begadang dan ada yang mengikuti, oke, ini tambahan ya, dan ada yang mengikuti berbagai bimbingan tes. Berarti kita pakainya dan, ini udah salah, ini salah. Sekarang kita lihat, di samping itu ada yang melalui jalur khusus, yaitu pemberian kesempatan kepada siswa yang mampu secara finansial untuk duduk di perguruan tinggi pilihannya. Ada juga yang masuk universitas tanpa tes, jika dia, oke, kalau tadi kan khusus ya, ini ada juga yang masuk universitas tanpa tes, karena dia memiliki prestasi dan nilai akademis yang terkait suatu perguruan tinggi melalui jalur dan ada jalur. Oh oke, karena di sini nggak ada koma gitu ya, berarti tetapi kan nggak di sini jika juga nggak tepat karena jika kan syarat ya. Ini kan alasan. Ada juga yang masuk universitas tanpa tes karena dia memiliki prestasi gemilang dan nilai akademis yang terkait suatu perguruan tinggi melalui jalur PMDK. Nah, ini kan alasan ya, alasan kenapa ada jalur tes. Ya udah berarti yang A. 34, makna vokasi pada kalimat kelima adalah, nah vokasi itu apa kira-kira? Vokasi. Bukan vokalis ya, vokasi. Yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian. Jadi sesuai sama ranahnya gitu ya. Namun ada juga yang menilai dari tingkat keahliannya. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan pendidikan khusus melalui pendidikan yang berbasis keahlian seperti vokasi. Diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia. Pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian. Berarti kalau gitu keahlian seperti diploma, sarjana, profesional yang paling sesuai profesional karena kan profesional kan dia ahli ya. Berarti kan dia melakukan pekerjaan itu sesuai sama bidangnya gitu ya. Berarti kalau gitu vokasi yang C. Oke, kita lanjut yang nomor 35. Struktur teks editorial ada sebagai berikut: tesis, argumentasi, pernyataan ulang. Ya udah kan argumentasi itu yang A ya. Oke. Tapi tunggu deh 34.
Aneh ya. Coba kita lihat dulu kalimat satu. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi peluang kerja seseorang. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun ada juga yang menilai dari tingkat keahliannya. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan pendidikan khusus. Melalui pendidikan yang berbasis keahlian seperti vokasi, diharapkan dapat menjadi, oh iya, karena kan ini nggak merujuk kepada tingkatan pendidikan ya. Kalau magister kan tingkatan pendidikan, sarjana juga pendidikan gitu ya, diploma juga pendidikan, jadinya ya profesional. Oke, 35 yang A. Oke, nah itu adalah pembahasan soal tentang surat lamaran pekerjaan, cerita sejarah, sama teks editorial. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan atau mungkin ada jawaban yang kurang berkenan, boleh kita diskusi ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.